Anak-anak pun dibagi posisinya menjadi 4 posisi di dalam Al-Quran. Anak itu bukan hanya sekedar anugerah dari Allah, tapi anak itu juga bisa menjadi ujian Bapak-bapak. Ujian itu bisa ujian yang baik dan ujian yang buruk. Nah, ketika kita mendapatkan ujian yang mendapatkan kenikmatan, memang susah kita untuk segera untuk mendekatkan diri, karena seolah-olah ujian yang baik itu adalah Allah memberikan makronan. Jadi dalam surat Al-Fajr itu dikatakan bahwa fa'amana insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akramani. Tapi tidak seperti itu. Tapi kita kembali lagi kepada posisi anak itu dibagi 4, yaitu pertama adalah anak itu sebagai perhiasan. Yang tadi dikatakan di awal bahwa surat Ali Imran ayat 14 dikatakan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zayyana lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina. Zayyana lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina. Nah, kecintaan terhadap apa-apa yang kayak ini yaitu berupa istri dan anak-anak. Nah, dengan nisa'i wal banina wal qanatir bukan tolong. Juga harta-harta benda kita yang banyak. Dilanjutkan dengan ayatnya itulah minat dhahabi wal fiddati. Kecintaan kita tetap berupa emas, berupa perak, wal khayl musallamati. Dulu kalau di salaf itu kuda-kuda yang memang kuda berpeliharaan itu, kuda-kuda yang istimewa itu adalah merupakan harta juga. Kenapa? Karena memang dulu berperang itu memang harus mempunyai kuda-kuda perang yang sangat bagus. Jadi itu merupakan harta. Wal an'am juga, kita juga cinta terhadap wal an'am dan wal haras, cinta kepada sawah ladang kita. Maka artinya bahwa ju'ila linnasi hubbus shahawati, bahwa kita bangga, kita senang memiliki harta, kita bangga memiliki anak, kita bangga memiliki istri-istri kita. Nah, itu adalah salah satu dari posisi anak, merupakan perhiasan kita. Dan yang kedua adalah posisi anak ini adalah sebagai cobaan. Di dalam surat At-Taghabun ayat 64 dikatakan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Jadi bahwa sesungguhnya anak-anak, harta dan anak-anak itu adalah hanyalah sebagai cobaan bagi kamu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Maksudnya di sini bahwa Allah memberikan anak kita itu sebagai cobaan. Cobaan hidup yang tadi saya sampaikan bahwa cobaan hidup itu bisa kesenangan dan bisa kesusahan. Ketika anak kita mendapatkan rezeki yang banyak dan harta yang banyak, seolah-olah tadi kita bahwa anak itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika harta yang banyak itu tidak dimanfaatkan oleh kita, maka itulah yang menjadi cobaan bagi kita semua sebagai orang tua. Nah, banyak juga cobaan-cobaan yang kita dapatkan dari anak-anak. Ketika anak-anak disuruh untuk pergi ke masjid, kadang-kadang susah sekali. Namanya anak-anak untuk belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal katanya gitu, bahwa anak-anak ini salah satu orang-orang yang benar-benar pintar untuk mencontoh orang tuanya. Pintar, seperti kawat gitu. Kalau kita goyangkan kawat itu ikut kemana-mana sebetulnya gitu. Tetapi kalau sudah besar seperti besi susah, karena sudah menjadi tabiat gitu. Bahwa mudah-mudahan anak-anak kita di sini juga menjadikan anak-anak yang memang mendapatkan anak yang soleh atau solehah yang menjawab. Nah, ini posisi anak yang kedua. Dan yang posisi anak yang ketiga dikatakan juga di surat Al-Taghabun ayat 14-nya bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum
menjadi musuh. Penuh ngeri ya. Kalau kita mempunyai anak atau istri menjadi musuh kita, maka Allah mengatakan bahwa fahjarhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jadi tidak semua sebetulnya gitu, karena ada min di situ, ada kata min ya. Jadi tidak semua istri dan anak-anak menjadi musuh bagi kita semua. Musuh itu banyak ya. Sekarang ini, zaman sekarang ini, anak memusuhi ibunya, anak membunuh orang tuanya, anak memasukkan kita ke pengadilan, sampai-sampai anak itu tidak hormat kepada kita semua. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena memang kita jauh dari agama, jauh dari tuntunan. Maka memang sejak inilah anak-anak yang harus kita bimbing, kita ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang setiap menit, setiap detik kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita selesai sholat pun Allah mengingatkan kita supaya kita selalu mengingatnya. Faidah qadaitum sholata fazkurullah fantasib. Jadi setelah kita menyelesaikan sholat itu, maka ingatlah kepada Allah. Padahal barusan kita sudah melaksanakan sholat, tapi kita harus diingatkan pada Allah. Siyama wa qu'udahu wa ala junubikum. Pada saat dia berdiri, duduk dan berbaring. Kita semua dalam kehidupan duduk, berdiri dan berbaring itu adalah setiap kehidupan yang kita lakukan setiap manusia itu. Kita sekarang lagi duduk ya Pak. Orang-orang di rumah sakit mungkin lagi berbaring, dan ada orang-orang lain lagi berjalan atau berdiri atau apa. Walaupun kegiatan lainnya mengikutinya seperti naik motor pasti duduk. Itu semuanya Allah sudah beritakan bahwa kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tertidur pun kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin juga hadir di Al-Latif. Itu ustaznya bagus sekali menerangkan bahwa pada saat kita tidur gitu, ternyata kita tidak tahu setan itu melakukan apa terhadap kita kalau kita tidak mempunyai persiapan kita. Kalau kita tidak mempunyai persiapan atau adab Rasulullah pada saat tidur. Pada saat tidur itu kita diduduki minasyiah di atas dahi kita, dan pada saat mau menjelang subuh setan itu mengencingi telinga kita. Pantesan kita susah untuk bangun gitu, untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Berat sekali orang-orang untuk melaksanakan tahajud, karena memang setan itu tidak terlihat, tetapi kita bingung nih, kenapa ini gitu. Kita itu susah, ternyata memang betul. Setan itu dengan segala cara pada saat tidur pun gitu, malas untuk melaksanakan sholat subuh, datang ke masjid pun berat gitu. Maka kita pun harus banyak berdoa kepada Allah. 2 ayat terakhir yang cukup katanya untuk melaksanakan tidur agar kita tidak diganggu, surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Tapi kalau Anas bin Mas'ud, kalau kita membaca Al-Quran itu harus full Al-Baqarahnya gitu. Tapi kita pun ada rukshohnya gitu. Dikatakan bahwa Anas bin Mas'ud mengatakan bahwa kita baca 5 ayat pertama, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat terakhir, jadi 10 ayat itu cukup untuk tidur kita sebelum terlelap. Insya Allah Allah akan membangunkan, dan memang pada saat kita bangun satu ikatan putus, pada saat kita wudhu juga putus, dan kita melaksanakan sholat sudah 3 ikatan kita sudah putus gitu, dan kita sehat gitu, cenghar gitu. Dan mudah-mudahan juga jamaah-jamaah selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh, karena memang sholat subuh itu berat. Sama seperti saya lagi belajar Pak, belajar untuk bangun sebelum sholat subuh, karena inginnya bahwa keutamaan bangun sebelum sholat subuh ini dari sekali. Dan memang untuk melaksanakan subuh ini Allah pelihara dari apapun. Ya, kita kembali lagi yang keempat, yang terakhir adalah posisi anak itu
pasti yang kita dambakan. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan dikatakan bahwa orang-orang yang ingin menghendaki anak yang menjadi penyejuk mata hati, Pak. Surah Ayat baca al-muttaqin. Jadi itulah bahwa kita ingin mendapatkan anak yang penyejuk mata hati kita. Pada saat kita melihat anak kita tenang. Pada saat melihat kebaikan-kebaikan anak kita pun merasa bahagia, karena itulah tujuan kita memiliki anak. Memiliki anak ini semua dambaannya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga diabadikan di dalam Al-Quran ketika Luqman menasihati anaknya, dan Luqman ini memang Allah berikan hikmah. Dia di dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan bahwa Luqman ini seorang kulit hitam, berperawakan kecil dan berbibir tebal, kakinya besar, tetapi Allah berikan hikmah. Ada dua pendapat, katanya ulama mengatakan bahwa dia seorang nabi beliau, atau beliau hanya seorang manusia biasa saja tetapi diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman ini mengajari anaknya adalah satu, untuk tidak menyebutkan Allah, la tusyrik billah. Kenapa? Karena inna syirka la dzulmun adzim, bahwa perbuatan syirik itu adalah kejahatan, kezaliman yang sangat besar sekali. Jadi Luqman menasihati anaknya yang pertama kali adalah tauhidnya dikuatkan dulu, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Wasalal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu bi amain anishkur li wa liwalidayka ila al-masir. Jadi bahwa dan kami wasiatkan kepada semua manusia Allah insan biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, yang mengandungnya, wahnan ala wahni, dan dalam keadaan lemah yang terus bertambah-tambah. Ketika orang tua kita mengandung 9 bulan ya, 9 bulan dibawa kemana-mana, 19-10 hari. Kalau saya mengingat Bapak, saya itu kembar Pak, bingung juga, lebih berat juga ya. Ibu saya mengandung 2 anak di sini. Lalu saya itu memang benar-benar banyak mengingat kalau mengingat itu banyak dosa yang telah saya lakukan, Allah. Dan minggu-minggu ini juga saya belum bersilaturahmi terhadap ibu saya, tetapi saya telepon dulu ibu saya, mohon doanya, mudah-mudahan saya dimudahkan dalam segala urusan. Dan yang ketiga, Luqman itu memberikan bahwa kita semua manusia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ya bunaya, ya wahai anakku sayang, dan mengatakannya juga kepada anaknya juga, wahai anakku sayang, wahai ya bunaya. Ya bunaya, jika ada perbuatan sebiji sari pun dan berada di dalam sebuah batu di dalam batu, au fi samawati au fil ardi, atau di langit atau di bumi, ya bihi Allah, niscaya Allah akan membalasnya. Jadi Luqman mengajarkan bahwa kita dilihat oleh orang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan-perbuatan apapun yang tersembunyi, baik di dalam sebuah batu pun yang tidak terlihat atau di langit dan di bumi, Allah pasti melihatnya. Jadi itu yang harus memang kita ajarkan kepada anak-anak kita, seperti itu. Dan yang selanjutnya juga kita ajarkan sholat kepada anak-anak kita, yaitu ya bunaya ini sholat, kerjakanlah, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf. Nah, jadi mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Karena suka kagok kalau mengajak orang berbuat kebaikan, apalagi kepala atau pimpinan kita yang selalu baik kepada kita, itu ada berat Pak. Mengajak sebuah kebaikan, apa yang kita lihat bahwa pimpinan kita misalkan salah, itu susah. Tetapi di sini bahwa Luqman mengajarkan bahwa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, yaitu menjauhi perbuatan munkar, wasbir ala ma asaba, dan bersabar
Kita harus bersabar apa yang menimpa kita adalah masalah. Inna zalika min azbil umur. Nah itulah hal-hal yang paling penting dengan itulah yang hal-hal yang paling penting yang Luqman sebutkan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Nah, ketika Luqman mengajari pada anak-anaknya, maka anak-anaknya soleh. Dan banyak ya kisah-kisah yang kita sering dibaca ketika Nabi Lut, ya, Nabi Lut juga istri dan anaknya itu tidak soleh, bahkan membangkang kepada Allah. Maka kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan anak istri kita sebagai penyejuk hati kita, jadikan anak istri kita sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saja kita semua, keluarga semua juga masuk ke dalam jalannya Allah dengan dunia, mudah-mudahan. Karena memang itu harapan hidup kita, anak-anak kita, dan semuanya kita yang masih mempunyai anak juga harapannya begitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, karena memang saya bukan ustadz seperti bapak-bapak sekalian, karena saya hanya menjalankan proses hidup, belajar demi belajar gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan juga menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan kesalahan-kesalahannya pada diri saya, dan memang kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja-remaja kita sebagian ada yang berperilaku tidak atau belum sesuai dengan harapan kita. Istri saya ngajar di SMA, ada anak yang punya pikiran seperti ateis, mempertanyakan Tuhan, buat apa sholat segala macam. Ada yang narkoba, banyak temukan kalau istri udah apa mana yang nalar dari matanya, perilakunya lain. Kalau kita menyalahkan orang tua, faktanya memang ada salah didik dari orang tua. Orang tua broken home, bercerai, nggak peduli anak. Kadang juga anak hanya dikasih uang, silakan aja, gitu kan. Mau berbuat apa, gitu kan. Akhirnya anak menjadi mencari jati diri. Yang kadang kalau hinggap di tempat yang salah, akibatnya narkoba, ateis, gitu kan, malah mencuri dan sebagainya. Nah ini fenomena di Bandung lah gitu, gimana gitu? Orang senangnya tawuran gitu kan, orang senangnya kumpul-kumpul nongkrong begadang yang gak jelas gitu. Mohon solusi. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat sulit. Ini juga dipecahkan kita semua nih, banyak ustadz di sini. Hanya mungkin saya berpendapat sendiri juga adanya. Jadi warabbuka yakhluqu ma yasha'u yahtar. Allah menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu memilih siapa kehendaki anak-anak yang berbuat seperti ini, bahkan yang tadi disampaikan bahwa 4 posisi anak di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kehendak kita itu betul, inginnya bahwa ingin anak itu menjadi penyejuk mata hati kita, ingin menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Tapi kenyataannya banyak yang tadi disampaikan ateis gitu. Salah satu ulama mengatakan bahwa ateis itu lebih gampang untuk dimudahkan masuk kepada Islam, karena tinggal ada suatu kata lagi kan, ateis itu tidak mengenal Tuhan, la ilah, tinggal ditambah ha ilallah saja gitu. Kecuali orang yang musyrik dan orang-orang yang memang munafik itu memang susah, karena memang dia sudah terpaut hatinya dan banyak ditutupi oleh Allah, hijab oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Karena itu memang tadi yang saya sampaikan bahwa ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Luqman itu menjadi perhatian bagi kedua orang tuanya. Bahwa anak itu dari sejak dia diajarkan oleh kita tauhid, keesaan Allah, bahwa
Setiap kita berbuat sesuatu, kita sakit, kita sembuh, kita hidup, kita bisa makan, itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kitanya saja kalau memang kitanya sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang disampaikan tadi dari ayat-ayat Luqman yang tadi. Wasbir ala ma asabaka, bersabarlah apa yang menyampaikan, karena kita sudah berusaha. Nabi pun gitu, Nabi Nuh aja ditinggalkan sama anak dan istrinya, bersabar saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena memang ilmu saya belum cukup ya. Itu saja. Saya tuh berpikir begini, tidak tahu orang tua juga. Kalau orang tuanya nyimpang, ya anaknya akan nyimpang jauh. Meniru. Jadi kembali kepada harus menjadi teladan orang tua itu. Jadi itu saja deh. Kalau saya sih simpulannya hanya Ahmad, betul. Saya ingatkan bahwa selain doa-doa, selain betul Pak Haji Saiful Anwar, peran orang tua ada. Tapi ada satu kata Pak yang menarik juga. Saya punya adik kelas dulu waktu jadi dosen Pak. Namanya mirip, nama saya Ucum Amor Kosasi Pak. Usah cukup makan murah mesti kasih. Maaf bercanda. Ternyata adik kelas saya namanya Cucu, beda sedikit. Tapi saya belajar dari dia Pak. Doa yang selalu disampaikan selain doa-doa yang lain cuma satu. Ya Allah, berikan saya hidayah, jangan dicabut hidayah Pak. Itu dia doakan pada anak-anaknya juga. Dan betul yang tadi dikatakan bahwa sekarang garam itu naik pesawat. Banyak yang anak maling ternyata tidak jadi maling Pak, jadi di pesantren. Nah ini juga kekuatan dari hidayah. Kita tahu Kangjeng Nabi bagaimana dia orang paling mulia, tapi pamannya tidak bisa diberi hidayah Pak. Jadi ada satu kunci lagi, betul seperti kata Pak ini, dengan kekuatan orang tua dan sebagainya, hidayah ini harus kita minta. Rasulullah memberikan agama kamu adalah agama teman kamu. Siapa yang akrab dengan kamu, siapa yang dekat dengan kamu, siapa yang nempel pada kamu, itulah agama kamu. Kemudian juga ada satu hadis dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ingin menasihati orang yang berbuat maksiat, berbuat yang tidak baik, kata Umar, apakah orang tua kamu telah memberi namamu yang baik? Yang pertama. Yang kedua, apakah kamu telah diberikan pelajaran agama yang baik? Dan yang ketiga, apakah ibu kamu seorang yang baik? Nah, lalu si anak itu berkata, saya tidak diberikan nama yang baik oleh orang tua saya. Kedua, saya tidak mempunyai ibu yang baik. Dan yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan agama oleh orang tua saya. Akhirnya Sayyidina Umar tidak mau menyalahkan anak yang berbuat tidak baik tersebut. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan juga kita memberikan anak yang lebih baik, karena anak itu adalah sebuah doa ya. Walaupun tidak apa artinya sebuah nama gitu. Tetapi kalau anaknya soleh, ya mudah-mudahan terus gitu mendoain anaknya yang soleh gitu. Dan anak yang ibunya yang tidak baik, pasti anaknya pun tidak baik. Kenapa? Karena sekarang zaman sekarang ini ibunya aja udah main gadget, udah main apa gitu. Waktu untuk memberikan petua juga susah, karena memang terlena juga dengan Facebook, dengan YouTube, dengan segala macam. Maka waktunya juga. Dan yang ketiga juga, mayuridil haya bihi khair yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan agama. Bagaimana agama bisa paham kalau memang ibu atau kedua orang tuanya tidak menjalankan perintah Allah untuk mengajarkan ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar tersebut gitu. Karena tugas kita memang begitu. Selain kita beribadah, kita juga harus menyampaikan gitu. Menampilkan apa yang kita punya ilmu, karena berat ilmu kalau di bawah sendiri gitu. Itu mungkin tambahan yang saya juga. Ya Pak, Ustaz Cucu dan 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kasih waktu 2 menit. Siap. Qala Allah Ta'ala, Inna asdaqul qaul qaulullah. Tidak ada ucapan yang paling hebat, paling baik kecuali firman Allah. Sudah menginstruksikan kepada kita semua manusia, terutama orang tua,
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nah ini tugas. Kalau anak itu sudah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Janji Allah juga itu. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-shalah, sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar melakukan sholat. Jadi kalau kita ingin ke masjid, ngajak anak. Saya tertarik sekali kalau anak saya masih kecil-kecil ingin seperti itu, Pak. Bapaknya membawa anaknya, selalu di pinggir anaknya itu. Ya memang belum benar banget sih, sholatnya masih wakliat gitu. Tapi si anak sudah dididik dari kecil, dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Itu saya tertarik sekali, seorang ayah yang senantiasa membawa anaknya ke masjid. Jangan berpikir masalah rizki. Masalahnya rizki murah jamin ku Allah. La nas'aluka rizqa. Jangan meminta kepada la nas'aluka, kami tidak minta kepadamu Muhammad rizki. Nahnu narzukuka, kami yang memberi rizki kepada kamu. Wala akibatul taqwa, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin supaya anak-anak kita sholat kitanya harus sholat dulu. Membawa anak ke masjid dari sejak kecil. Jangan dibiarkan anak tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan janji Allah, sholat adalah mencegah manusia dari perbuatan kecil. Dan kita sebagai orang tua, supaya kita diarahkan oleh Allah ke jalan yang benar. Nah itu doanya gini, Pak. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah itu senantiasa harus dibaca. Jadi kita selalu diarahkan Allah ke jalan yang benar. Selalu diarahkan hati kita pergi ke Masjid Atlas, selalu diarahkan kita ke Masjid Multazam, selalu diarahkan kita ke Masjid As-Siddiq gitu. Tiap masjid didatangi dan tidak usah mengklasifikasi. Oh iya mah Masjid Persis, oh iya mah Masjid Muhammadiyah, tidak usah. Kita datang ke tiap masjid untuk bersilaturahmi. Sebab janji Rasulullah diinformasikan dalam hadisnya, man arada ayyusatolahu fi rizkihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyassir rahimah. Barang siapa yang ingin berkah rezekinya, berkah umurnya, maka perbanyaklah silaturahmi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.